Oke, jadi bagian paling awal sebelum kita masuk ke dalam teori relativitas khusus, ada dua hal yang akan kita gunakan ya, dan kita definisikan, yaitu yang kita sebut dengan event, dan satu lagi itu kita sebutnya dengan frame ya. Nah, event itu apa? Dan sebenarnya dari bahasa Inggrisnya udah ketahuan, ini suatu peristiwa. Jadi, tapi peristiwa macam apa gitu kan ya. Jadi, ini adalah event, kita bilang sesuatu yang terjadi, apapun itu, terjadi ya. Tapi dia itu independen terhadap frame of reference. Ya. Kita mungkin menggunakan, nanti saya akan jelaskan sebenarnya frame of reference ini seperti apa sih. Jadi sesuatu yang terjadi, orang menendang bola, orang memukul bola, orang menebang pohon, atau apapun yang terjadi, dan dia ini kita definisikan ia tidak bergantung dari frame of reference, walaupun kita bisa melabelkan peristiwa itu dengan menggunakan frame of reference. Nah, jadi langsung aja biar nggak pusing, contohnya tuh seperti apa. Misalnya gini, misalnya saya ngomong ke Anda, saya bilang apa ya, saya menebang pohon, saya menebang pohon, misalnya kayak gitu kan. Nah, maka Anda akan bertanya, kapan, di mana? Ya kan, dua itu kan, kapan dan di mana gitu ya. Katakan pertanyaan seperti itu. Nah, kita bisa membentuk suatu frame dari peristiwa saya menebang pohon ini. Jadi saya menebang pohon ini adalah eventnya, ya, peristiwanya. Dan kita bisa membentuk suatu frame yang untuk menjawab pertanyaan nih, kapan dan di mana. Jadi kita bisa menggunakan koordinat 3 dimensi seperti biasa. Ada X, Y ya, ini vektor satuan, dan kemudian Z gitu ya. Nah, katakan, nah ini origin, katakan itu terjadi di titik P ya, pohon. Karena ini adalah titik di mana P adalah titik di mana event terjadi. Jadi event saya menebang pohon ini terjadi. Nah, ini kan bisa aja kita pakai koordinat, katakan ini 42 derajat lintang utara, lintang selatan, dan sebagainya gitu kan, kita bisa anggap. Kan kalau di bola dunia itu ada bujur timur, bujur barat, lintang utara, lintang selatan, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini untuk mempermudah bahwa kita punya yang namanya suatu lokasi di sini, ya. Nah, ini kan baru soal di mananya. Kapannya kita juga bisa tentukan, katakan pada waktu T, gitu ya. Terjadinya pada waktu T. Ini P, ini dia punya semacam lokasi, kita bilang nih XP, YP, ZP, ya. Kemudian ya, terjadi pada waktu TP ya. Oke. Nah, dengan demikian kita sebenarnya bisa membentuk ini jadi dataset 4 dimensi atau vektor dengan 4 dimensi. Which is bisa kita definisikan seperti ini. Jadi seperti matriks 4x1 yang isinya adalah koordinat di mana itu terjadi dan koordinat waktu, ya. Ini kan ini space and time koordinat.
Oke, jadi itulah kira-kira sederhana definisi dari event dan frame ya. Frame-nya ini tadi saya belum bilang ini. Frame-nya ini, jadi yang bisa menjawab pertanyaan kapan dan di mana dari suatu event itu terjadi. Ya, ini kerangkanya, ini XYZ-nya ini yang jadi frame-nya. Oke, terima kasih, sampai situ dulu.